Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayla Hansa Ariko, nomor 9, kelas 10 MIPA 4. Di sini saya berkesempatan untuk membagikan sedikit ilmu saya kepada teman-teman tentang materi di bab vektor. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan prakata terlebih dahulu. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya saya mendapatkan kekuatan, semangat dan pikiran yang kuat sehingga saya mampu menyelesaikan pembuatan video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek matematika peminatan. Pada kesempatan ini saya membahas materi di bab vektor pada bagian operasi vektor di R2. Dengan adanya video ini semoga dapat menjadi bahan penilaian oleh ibu guru. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita Nur Fauzia, Sarjana Pendidikan, selaku guru mata pelajaran matematika peminatan yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan video ini. Saya sebagai penyusun menyadari bahwasanya video ini tidaklah sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, dimohonkan memberi masukan berupa saran maupun kritik agar kedepannya saya selaku siswi mampu menghasilkan produk yang lebih baik. Pada operasi vektor di R2 ada 8 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu penjumlahan vektor di R2, 2 pengurangan vektor di R2, 3 vektor 0, 4 inverse vektor, 5 perkalian vektor dengan skalar, 6 kesejajaran vektor, 7 masalah 3 titik garis, dan 8 panjang vektor. Oke, kita mulai saja dengan yang pertama, penjumlahan vektor di R2. Misalkan vektor U sama dengan X1Y1 dan vektor V sama dengan X2Y2. Karena penjumlahan itu artinya di plus ya atau ditambah. Jadi vektor U plus vektor V sama dengan, kita masukkan vektor U X1Y1 plus vektor V X2Y2 sama dengan X1 ditambah dengan X2, Y1 ditambah dengan Y2. Atau dengan bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk menambah pemahaman kalian, saya akan memberikan contoh soal ya. Diketahui vektor P sama dengan 3, -4 dan vektor Q sama dengan -1,5. Tentukan vektor P plus vektor Q. Kita tulis dulu vektor P plus vektor Q. Lalu kita masukkan vektor P 3, -4 ditambah vektor Q -1,5 sama dengan 3 ditambah dengan -1, -4 ditambah dengan 5 sama dengan 2,1. Jadi vektor P plus vektor Q sama dengan 2,1. 2. Pengurangan vektor di R2. Misalkan vektor U sama dengan X1Y1 dan vektor V sama dengan X2Y2. Vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U X1Y1 dikurangi vektor V X2Y2 sama dengan X1 dikurangi X2 Y1 dikurangi Y2. Atau dengan bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh soal. Diketahui vektor P sama dengan 6, -3 dan vektor Q sama dengan 4, 3. Jika vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q, tentukan vektor R. Kita tulis dulu vektor R sama dengan vektor P min vektor Q. Sama dengan vektor P-nya itu berapa? 6, -3. Dikurangi vektor Q 4, 3. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. -3 dikurangi 3, -6. Jadi vektor R sama dengan 2, -6. 3. Vektor 0. Unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di R2 adalah vektor 0 sama dengan 0, 0 yang bersifat vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Di sini saya punya 5 titik. Titik A, B, C, D, dan E. Saya tarik garis A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A.
maka kita bisa mengambil kesimpulan atau pernyataan. Vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EA sama dengan vektor AA. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vektor 0 adalah hasil penjumlahan dari beberapa buah vektor yang hasilnya 0, atau dengan kata lain, vektor resultan yang hasilnya 0. Oke, kita contoh soal. Tentukan vektor 0 dari titik A, negatif 2,3. Cara menjawabnya itu, tulis dulu vektor 0 sama dengan vektor AA sama dengan A dikurangi A. Kita masukkan titik A itu negatif 2,3 dikurangi negatif 2,3 sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 2, 3 dikurangi 3 sama dengan 0,0. Jadi vektor 0 dari titik A adalah 0,0. 4. Inverse vektor. Diketahui vektor U sama dengan X, Y. Lawan dari vektor U adalah, di sini vektor U itu positif ya teman-teman. Jadi lawan dari positif itu negatif. Jadi lawan dari vektor U sama dengan negatif vektor U, sama dengan negatif X, negatif Y. Atau dengan kata lain dikali dengan negatif 1. Contoh soal. Tentukan inverse dari vektor C negatif 8,7. Kita tulis dulu inverse dari vektor C, yaitu negatif vektor C, sama dengan vektor C dikali negatif 1, sama dengan vektor C berapa? Negatif 8,7 dikali negatif 1, sama dengan negatif 8 dikali negatif 1 sama dengan 8, 7 dikali negatif 1 sama dengan negatif 7. Jadi inverse dari vektor C adalah 8, negatif 7. 5. Perkalian vektor dengan skalar. Misalkan vektor U, X, Y serta K adalah suatu konstanta. K dikali vektor U sama dengan K kali X, Y sama dengan K kali X, K kali Y. Atau dengan bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh soal. Diketahui vektor P sama dengan negatif 3, 4. Tentukan 3 vektor P. Konstantanya 3 dikali vektor P sama dengan 3 kali vektor P negatif 3, 4 sama dengan 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9, 3 dikali 4, 12. Jadi 3 vektor P adalah negatif 9, 12. 6. Kesejajaran vektor. Dua buah vektor atau lebih dikatakan sejajar jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut memiliki arah dan panjang yang sama. Contoh vektor sejajar, perhatikan vektor A dan vektor B. Di sini vektor A memiliki panjang 4, 5. Vektor B 4,5 juga. Arahnya pun sama. Jadi, vektor A dan vektor B sudah bisa dikatakan sebagai vektor yang sejajar. 7. Masalah 3 titik segaris. Saya punya 3 titik. Ada titik A, B, dan C. Saya tarik garis dari A ke B dan A ke C. Maka, dari gambar kita dapat tentukan kalau vektor AB sama dengan 3, 2 dan vektor AC sama dengan 9, 6. Lalu vektor AC ini saya uraikan menjadi 3 kali 3, 2. 3, 2 sama dengan vektor AB. Jadi, vektor AC dapat dituliskan menjadi AC sama dengan 3 vektor AB. Dari sini kita tahu kalau syarat 3 titik segaris adalah titik A, B,
B, dan C dikatakan segaris jika dan hanya jika ada skalar K, sehingga vektor AC sama dengan K vektor AB. Contoh soal. Diketahui titik A 1,4, B 5,6, dan C 13, P segaris. Tentukan nilai dari P. Di sini kita gunakan rumus dari syarat tiga garis itu. Vektor AC sama dengan K kali vektor AB. Kita cari dulu vektor AC dan vektor AB. Vektor AB sama dengan OB dikurangi OA sama dengan 5,6 dikurangi 1,4 sama dengan 5 dikurangi 1, 4, 6 dikurangi 4, 2. Jadi hasilnya adalah 4,2. Vektor AC sama dengan OC dikurangi OA sama dengan 13, P dikurangi 1,4 sama dengan 13 dikurangi 1, 12. P dikurangi 4 tetap P dikurangi 4. Jadi, vektor AC sama dengan 12, P dikurangi 4. Karena segaris, vektor AC sama dengan K kali vektor AB. Vektor AC 12, P dikurangi 4 sama dengan K kali vektor AB 4,2. Terdapat hubungan 12 dengan 4K, yaitu K sama dengan 3. Kita substitusikan. P dikurangi 4 sama dengan 2K. P dikurangi 4 sama dengan 2 kali 3. P dikurangi 4 sama dengan 6. P sama dengan 10. Jadi nilai dari P adalah 10. 8 panjang vektor. Rumus panjang vektor yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan rumus trigonometri. Jadi hampir sama gitu. Diketahui vektor AB sama dengan X, Y. Panjang vektor AB sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa bisa begitu? Oke, saya punya dua titik A dan titik B. Titik A X1, Y1, titik B X2, Y2. Saya tarik garis dari titik A ke titik B menjadi vektor AB. Di sini vektor AB menjadi atau berfungsi sebagai garis miring. Berdasarkan rumus trigonometri, untuk mencari panjang vektor AB, kita harus mengetahui nilai dari sisi horizontal dan sisi vertikal. Untuk mencari sisi horizontal, yaitu X2 dikurangi X1 sama dengan X. Dan untuk mencari sisi vertikalnya, yaitu Y2 dikurangi Y1 sama dengan Y. Jadi, panjang vektor AB sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Contoh, diketahui vektor A sama dengan negatif 4,3. Tentukan panjang dari vektor A. Panjang dari vektor A sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukkan angkanya sama dengan akar negatif 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16 plus 3 pangkat 2 sama dengan 9 sama dengan akar 25. Akar 25 itu berapa? Sama dengan 5 ya teman-teman. Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi panjang vektor A sama dengan 5 satuan. Untuk mengasah pemahaman teman-teman tentang materi yang telah saya sampaikan, saya akan berikan beberapa soal latihan. Di sini ada 4 soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Pada bagian ini saya telah menyantumkan daftar pustaka. Terima kasih kepada beberapa website, YouTube, dan buku yang telah membantu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali di tugas proyek berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.